Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku dan hari ini saya sedikit akan membagikan beberapa tips ataupun ini lebih ke arah apa ya namanya ya, faktor apa saja sih yang menentukan warna dari si ikan cana. Ini ada cana maru di sebelah kanan dan juga ini ada cana striata. Oke, jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Ini saya cuma sekedar berbagi apa yang saya tahu ya. Mungkin teman-teman yang lain nanti ada tambahan atau ada koreksi, silahkan ya teman-teman. Oke. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan warna dari si ikan cana maru. Yang pertama, selain dari gen ya, yang maksudnya dari bawaan lahirnya, ini saya bahas yang faktor eksternalnya teman-teman, atau bisa kita sebutnya sebagai faktor lingkungan. Oke, yang pertama itu adalah dari kualitas air teman-teman. Nah, beberapa kondisi itu dapat menyebabkan perubahan sel-sel warna pada ikan, sehingga akan menghasilkan berbagai tampilan warna yang berbeda. Oke, yang pertama itu adalah ikan itu akan berwarna pucat apabila terjadi peningkatan kadar bahan pencemar dalam air seperti amoniak, nitrit dan juga nitrat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kualitas air. Kalau airnya itu banyak tercemar oleh bahan-bahan kimia seperti itu, kayak amoniak, kemudian kadar besinya itu tinggi, itu bisa menyebabkan si ikan itu akan berwarna pucat seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi salah satu fungsi dari substrat itu sebenarnya adalah untuk mengurangi kadar amoniak. Nah, amoniaknya itu bisa berasal dari kotoran si ikan itu. Nah, kotoran ikan kan bisa menyebabkan amoniak di dalam air itu meningkat teman-teman. Jadi fungsinya substrat itu berfungsi untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang ada di dalam akuarium kita teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah kualitas air berupa kadar pencemaran di dalam air itu. Lalu di sini masih tentang kualitas air. Jika kadar pH air itu terlalu tinggi, itu akan menyebabkan warna si ikan itu akan hitam teman-teman. Jadi akan menyebabkan warna hitam atau gelap gitu ya. Jadi kalau yang maru itu kan warnanya kuning seperti itu, dan yang ini saya kurang begitu tahu ini untuk yang striata. Kalau warna hitam atau kenapa sih kok cana maruku nggak berwarna kuning seperti itu bisa disebabkan karena pH airnya yang terlalu tinggi teman-teman. Jadi warnanya itu akan gelap. Nah, untuk menurunkan pH air itu biasanya teman-teman senior atau yang sudah lama di dunia cana itu memakai daun ketapang teman-teman. Nah, daun ketapang itu fungsinya adalah untuk menurunkan pH air seperti itu ya. Lalu masih di kualitas air, ini berkaitan dengan temperatur air. Nah, temperatur air yang cenderung tinggi itu bisa menyebabkan warna si ikan itu pucat teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau
untuk temperatur airnya itu usahakan sesuai dengan temperatur ruangan atau 25-28 lah, itu yang ideal teman-teman. Oke, selanjutnya faktor yang kedua itu dari pencahayaan. Nah, faktor yang kedua adalah pencahayaan. Kondisi cahaya yang terang memberikan penampilan warna yang lebih baik. Kemudian kalau cahayanya itu gelap, pigmen yang namanya pigmen melanofor itu adalah sel pembawa warna hitam menjadi terkonsentrasi atau berkumpul, sehingga sel nampak berkerut dan membuat kulit ikan lebih cerah, seperti itu ya. Jadi memang cahaya itu sangat berpengaruh dalam pembentukan pembentukan warna si ikan, seperti itu. Nah, lebih baik juga kalau kita pakai cahaya matahari langsung, karena selain mengandung vitamin juga itu baik untuk pigmen warna si ikan. Oke, selanjutnya di sini ada nutrisi. Nutrisi itu berupa nutrisi pakan ya teman-teman. Oke, seperti halnya kita sebagai manusia dan juga hewan-hewan lainnya ya, itu pasti membutuhkan yang namanya nutrisi. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa ikan itu tidak bisa memproduksi pigmennya sendiri teman-teman. Jadi harus dibantu dengan makanan yang mengandung nutrisi yang bisa memunculkan pigmen-pigmen warnanya, seperti itu ya. Nah, jadi pigmen tersebut harus disuplai dari luar tubuh si ikan. Jadi nggak bisa ya dari dalam tubuh ikan, kecuali kalau memang itu bawaan lahirnya. Artinya kalau indukannya bagus, biasanya anakannya juga akan memiliki warna yang bagus juga ya. Cuma tetap nutrisi pakan itu harus tetap ada gitu ya. Nah, lalu pakan apa saja yang baik untuk memunculkan warna pigmen dari si ikan? Itu biasanya kita menyebutnya itu adalah pakan yang mengandung apa sih namanya? Sebentar ya, coba saya bacakan dulu, saya agak lupa teman-teman. Nah, oke. Jadi di sini yang namanya adalah astaxanthin. Jadi astaxanthin itu adalah nutrisi yang bisa mengeluarkan pigmen warna dari si ikan. Gak hanya ikan cana ya, tapi ikan-ikan lain seperti lohan, kemudian koi itu juga butuh yang namanya astaxanthin. Nah, astaxanthin sendiri itu biasanya banyak terkandung di dalam udang, kemudian setauku ya ini ya, udang, kemudian ulat Hongkong, pokoknya pakan-pakan cana pada umumnya itulah. Kemudian ada maggot, seperti itu ya. Itu kan juga bagus, selain punya protein yang tinggi, dia juga bagus untuk mengeluarkan pigmen warna dari si ikan tersebut. Oke, jadi selain dari internalnya atau dari tubuh ikan tersebut, itu juga dipengaruhi dari eksternalnya. Eksternalnya yang pertama itu berupa faktor air, kemudian faktor cahaya, dan yang terakhir itu ada faktor pakannya. Itu adalah 3 poin penting yang mempengaruhi warna dari si ikan cana. Oke teman-teman, jadi seperti itu yang bisa saya share.
Di sini saya juga masih pemula, masih banyak belajar, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan informasi yang saya berikan. Mungkin teman-teman yang lainnya juga punya masukan, kemudian tambahan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan Cana gitu ya. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.